Halo teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, klik like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kami ingin berbagi tutorial bagaimana cara cek data kampus atau perguruan tinggi se-Indonesia di website PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, ini nanti selain berguna bagi calon mahasiswa atau teman-teman yang barusan lulus dari pendidikan tingkat menengah dan sederajat, ketika mencari kampus pilihan untuk melanjutkan pendidikannya, juga berguna bagi masyarakat umum untuk mengetahui profil perguruan tinggi yang valid sesuai data dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti ini merupakan situs resmi atau website resmi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang berisikan informasi komprehensif perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita akan berikan tutorial cara cek data perguruan tinggi di website PD Dikti. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, pastikan rekan-rekan semua menggunakan gadget, baik itu perangkat laptop atau desktop ataupun juga smartphone dengan terkoneksi di internet. Dan kita langsung saja buka alamat atau situs PD Dikti menggunakan web browser. Kebetulan kami akan mencontohkan menggunakan salah satu browser, yaitu Google Chrome. Nah, kebetulan mesin pencari yang kita pergunakan adalah Google. Di sini kita tinggal mengetikkan PD Dikti spasi Kemendikbud. Nah, kita enter. Maka dari Google sudah dicarikan data yang paling atas, inilah yang akan kita pilih. Situs aslinya adalah pddikti.kemendikbud.go.id. Kita langsung klik saja. Nah, setelah kita mendapatkan halaman seperti ini adalah halaman website PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pastikan alamat URL-nya benar, pddikti.kemendikbud.go.id. Oke. Seperti yang mungkin sudah ada yang mengetahui, bahwasanya website PD Dikti ini adalah transformasi dari website Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang lama, yaitu forlabdikti.ristekdikti.go.id. Hari ini telah berubah dan bertransformasi menjadi alamat website pddikti.kemendikbud.go.id. Websitenya tampilannya juga baru. Nah, di dalam website PD Dikti ini kita bisa mencari data apapun terkait perguruan tinggi. Tentang PD Dikti, data statistik
baik itu perbandingan mahasiswa, dosen, program studi, dan perguruan tinggi itu sendiri. Nah, untuk mencari profil perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat menggunakan halaman PDDikti ini yang merupakan pangkalan data online yang diluncurkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau yang sekarang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, melalui portal online ini kita dapat mengakses data perguruan tinggi, program studi, mahasiswa, alumni, dan juga berbagai aktivitas akademik di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Data yang ada di Forlab atau di PDDikti ini dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi dengan cara melaporkan atau mengirimkan laporan data setiap periode akademik. Data pada pangkalan data ini sering digunakan sebagai sumber rujukan data seperti bagi calon mahasiswa yang ingin tahu profil resmi perguruan tinggi yang akan dipilihnya untuk melanjutkan pendidikan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan mencari salah satu profil perguruan tinggi. Nah, caranya ada dua ya. Pertama, di pojok kanan atas di sini terdapat tabel atau kolom pencarian yang bisa kita isikan sesuai dengan contoh yang diberikan. Keywordnya harus kita isi seperti ini contohnya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan kolom yang ada di bawah ini. Nah, baiklah, kita akan contohkan untuk mencari salah satu profil perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Kita pilih kategorinya adalah data perguruan tinggi. Nah, kita cari, misalkan kita cari Universitas Brawijaya Malang atau Universitas Brawijaya, seperti itu saja. Provinsinya kita isikan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan lokasi perguruan tinggi yang kita cari. Jenisnya bisa kita langsung kosongi, kita pilih semua. Statusnya juga kita pilih semua. Lingkup koordinasi pilih semua unit. Tipenya juga kita pilih semua. Oke. Setelah kolom pencarian kita isi, terutama yang bertanda bintang merah, kita langsung klik di tombol cari. Nah, langkah berikutnya setelah kita klik tombol cari adalah melihat hasil. Berikut ini adalah profil kampus yang Anda cari. Mungkin kebetulan kampus yang menjadi favorit Anda. Nah, untuk mengeksplor atau mengetahui lebih jauh detail atau profil kampus yang kita cari ini, kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita scroll ke bawah di sini, lalu kita klik di bagian namanya. Nah, setelah itu muncullah profil perguruan tinggi secara lengkap dan detail sesuai yang kita cari. Nama perguruan tingginya kebetulan Universitas Brawijaya. Nah, ini profilnya di bawah lengkap, mulai dari kode PT, di sini adalah artinya kode perguruan tingginya, status perguruan tinggi, akreditasi perguruan tinggi secara keseluruhannya, profil, berdiri, alamat, nomor telepon, faksimal, email, bahkan lokasinya yang berada di Maps pun keluar. Bisa kita ketahui detailnya. Setelah kita scroll ke bawah, di sini ada pelaporan periode ganjil
2019-2020 ganjil, artinya ini adalah riwayat pelaporan data akademik ke PD Dikti yang terakhir. Jumlah data dosennya ini bisa kita ketahui juga. Bahkan untuk perbandingan antara jenis kelamin dosen laki-laki dan perempuannya pun muncul. Data dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN, NUP atau NIDK, grafiknya juga muncul. Ini data menurut nomor registrasi dosennya. Di sebelahnya ada diagram yang menunjukkan jabatan fungsional dosennya. Di sebelahnya lagi ada jenjang pendidikan dosennya. Nah, di bawah ini adalah jumlah dosen sesuai nomor registrasinya. Menu sebelahnya sesuai dengan jabatan fungsionalnya, dan di sebelahnya lagi adalah daftar jenjang pendidikan dosennya. Kita scroll ke bawah lagi. Ini merupakan data dosen tidak tetap yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya atau kampus yang kita cari tadi. Di bawahnya lagi ada data terkait data dosen tidak tetapnya. Nah, setelah kita scroll ke bawah lagi, akan muncul data mahasiswa terdaftar di kampus atau perguruan tinggi yang kita cari tadi. Secara grafik, jumlah mahasiswa baru, mahasiswa lulus, bahkan rata-rata masa studi pun akan keluar. Kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini terdapat daftar program studi beserta detail datanya. Mulai dari kode program studinya, nama program studinya, statusnya, jenjang program studinya, akreditasi program studinya, lalu jumlah dosen tetap yang dimiliki per program studinya, bahkan jumlah mahasiswa dan rasio dosen tetap dibandingkan jumlah mahasiswa per program studinya. Sangat detail. Kebetulan dari perguruan tinggi yang kita pakai contoh, Universitas Brawijaya, ini memiliki berapa ini? Ada 178 program studi yang berstatus aktif. Nah, saya akan ambilkan contoh salah satu program studi untuk melihat detail program studinya atau profil program studinya. Nah, saya akan coba klik atau masuk ke jurusan atau program studi manajemen di Universitas Brawijaya. Nah, ini setelah kita klik tadi, salah satu nama profil atau nama program studinya itu kita akan diarahkan ke halaman profil program studi yang kita pilih tadi. Nah, di sini detail profilnya. Jadi mulai dari status program studinya, perguruan tinggi induknya, kode program studi, alamat, kode pos, telepon, email, bahkan visi dan misi dari masing-masing program studinya akan muncul. Nah, di bawahnya ini ada data program studi. Ini kebetulan yang kita pilih tadi adalah program studi manajemen di jenjang magister atau S2. Nah, di bawahnya ini adalah data dosen yang dimiliki program studi yang kita pilih tadi. Di menu sebelahnya, apabila kita klik mahasiswa, ini akan muncul data jumlah mahasiswa sesuai laporan semesternya. Ya,
karena program studi magister manajemen di Universitas Brawijaya itu dimulai sejak tahun 2009, maka datanya yang paling kecil di sini akan muncul data awal berdirinya program studi sampai dengan yang terbaru. Nah, bagaimana cara kita melihat atau mengecek data dosennya? Di tabel data dosen ini kita bisa klik salah satu dosennya misalkan. Setelah kita pilih akan muncul profil dari dosen yang kita pilih tadi. Nah, beliau adalah salah satu dosen di program studi magister atau jenjang S2 program studi manajemen di Universitas Brawijaya. Riwayat pendidikan beliau dan riwayat mengajar beliau atau dosen yang bersangkutan. Oke. Bagaimana kalau kita mau ngecek data mahasiswanya? Data mahasiswanya, karena kita masuk tadi atau kita awali dari profil perguruan tinggi, maka yang keluar hanya data jumlah mahasiswa yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Nah, itulah yang bisa kami berikan tutorial bagaimana cara mengecek data perguruan tinggi di Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDPT. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.